Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok ini sih. Oke, pengen nge-summary ini ya. Kita coba simpulin. Ini ada beberapa yang tadi udah ada temuan-temuan. Ini saya set dulu ya. Oke, baik. Tadi ada dua hal yang mesti kita benerin di sini ya, di wilayah ini untuk video yang sekarang ini. Nah, ini. Yang pertama, ini ada perbaikan HTTP request code yang sama dengan -1 itu akibat apa. Yang kemudian kedua, ini adalah server NTP-nya. Server NTP nggak narik data. Oke. Ini judulnya apa ya videonya? Enhancement kali ya. Ya, pokoknya enhancement HTTP request dan NTP server. Oke, sip. Oke, pertama kita lihat dulu ya yang ini request code. Kayaknya yang ini dulu deh. Ini soalnya code saat ini posisinya sekarang lagi sedang ini nih. Nah, ini dia. Nah, ini. Kemudian ini saya hapus dulu. Oke. Ya, terakhir code-nya adalah ini ya. Kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Jadi kita menggunakan kalau code-nya model kayak gini, yang time client, kemudian dari time client ini di sini ya. UDP, NTP UDP, NTP client ini kan munculnya dari sini ya. Artinya kita dari referensi juga kan kita nggak pakai server sono ya, nggak pakai nah ini ya kayaknya ini ya. Nah, ini ya. Nah, kita nggak pakai ini gitu, bukan men. Nah, ini ya, dari random nerd ya, yang kayak gini banget. Jadi kita itu nggak pakai sedikit pun akses ke IP NTP-nya ya, secara code nggak ada. Jadi kalau ini tuh bener-bener ngandelin library si NTP client ini gitu. Oke, dan seperti ini tadi code-nya ya yang udah kita ini. Cuman ini tadi beberapa case saya coba cari get formatted, ini nggak ada sih. Di Walkwi adanya get formatted time gitu. Jadinya dia nggak akan nge-extract. Padahal datanya itu harapannya kan kayak gini nih. Nah, datanya harapannya kayak gini. Jadi kita bisa ngeparsing index by T, artinya kita bisa ngebagi dua antara ini indeks yang ke 0 sama ini indeks yang ke 1 gitu. Jadinya kita nggak dapet apa-apa ya, cuman dapatnya yang time-nya doang seperti itu. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Nah, sebelumnya sih saya udah daftarin ini ya, daftarin yang NTP server. Nah, ini jadi bedanya kalau NTP client kita nggak perlu parameter-parameter untuk NTP ini. Tapi kalau kita menggunakan parameter NTP ini yang terhubung langsung ke si server NTP-nya, berarti kita sebenarnya nggak usah pakai library gitulah ya. Jadi switch off aja, switch on off gitu. Kalau pakai ini berarti nggak usah perlu pakai ini. Kalau nggak pakai ini berarti kita harus perlu pakai ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat keadaannya dulu ya. Sekalian kita lihat NTP client dari sisi library. Codingannya sama, udah pas seperti tadi, dan fenomenanya itu adalah seperti ini. Oke, saya coba running. Ini lumayan lama si runningnya, biasanya 10 detik itu udah aman. Oke, masih ternyata.
Oke, ya ini baru muncul, lumayan ya, lumayan lama. Nah, kita lihat ya barang-barang dari serial monitor, hasil debuggingnya WiFi connected. Ini tuh diambil dari sini ya pastinya ya. WiFi connected at, nah ini local IP si Walkwi-nya. Kemudian 065728 ini itu pastinya adalah data yang ini. Nah ini formatted date. Ya variabelnya formatted date ya, padahal yang ditariknya time. Jadi ya adalah nggak usah terlalu pusing di situ. Kemudian di sini ada lagi date. Nah ini daystamp itu ya. Jadi waktu semuanya ya. Kemudian ada setelah di indeks. Nah ini indexing tadi kan harapannya ada nilai T-nya ya. Itu nggak ada, jadinya kayak gini. Oke, ya intinya ini tuh sebenarnya stuck sih. Stucknya itu stuck di wilayah sini. Oke, kita coba debug ya yang wilayah sininya nih. Oke, saya udah matiin. Kemudian saya coba lakukan debugging. Ya, saya pakai tanda bintang. Artinya apa yang di dalam while ini itu akan dieksekusi apabila time client itu nggak update gitu ya, kurang lebih ya. Oke, kita nunggu lagi ya. Ya, oke. Nah, di sini masuk eksekusi time yang pertama loopnya ya. Berarti dari sini ke sini tuh sampai ya ini sampai hour itu tuh satu kali loop, kemudian dia balik lagi ke atas. Nah, saat balik ke atas itu yang terjadi adalah nah ini time update-nya dia nggak apa ya nggak nge-loop gitu. Jadinya dia selalu stuck di yang tanda bintang ini. Nah, ini dia. Oke, saya create dia per 100 milisecond. Jadi ya tinggal nungguin gitu. Oke, jadi sebenarnya kasus yang tadi itu bukan gara-gara dia apa ya, dia ngehang, nge-crash atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya dia lagi coba untuk mengupdate lagi gitu. Jadi kan yang dilakukan di dalam sini itu kan artinya ya setiap 100 milisecond dia berusaha untuk force update lagi, force update lagi, force update lagi, meskipun hasilnya ya masih juga timer kliennya itu tanda seru ya, yaitu artinya tidak update gitu. Oke, nah ini udah pernah saya tunggu. Itu ada sekitar berapa kali gitu ya. Ya pokoknya 10 menit lebih, dan itu hasil yang tidak mungkin kita harapkan ya, karena kalau memang kita minta minta si HTTP untuk ngehit API dari hal yang kita tuju, maka untuk di jam-jam tertentu itu mungkin akan bolong gitu. Misalkan saya minta di jam 9, kemudian jam 9 lebih 5, bahkan 9 lebih 1 gitu ya, 9 lebih 2 menit, 9 lebih 3 menit gitu, dan seterusnya lah. Nah itu nggak mungkin, oke? Jadi artinya kayaknya kita nggak akan mungkin pakai library si NTP client ini gitu, oke? Ya, jadi itu summary yang pertama. Maka solusinya kita coba pakai gaya yang kedua. Ini nggak usah dihapus kali ya, di komen aja buat nanti perbandingan. Nah, kita nggak akan pakai ini, berarti kita pakainya adalah NTP servernya. Oke, saya coba komen-komenin dulu barang-barang yang dari library-nya. Oh, ini dari library ya, ini dari library. Kemudian yang ini juga dari library. Oke, ya seperti itu. Oke, biar kelihatan bahwa ini adalah untuk sisi yang NTP client library. Oke, nah sekarang tadi kan sempat ya untuk literaturnya itu saya bawa sekitar ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau yang ini pakai apa ya? Ya ini bisa ya, nggak pakai ini nggak pakai library, tapi ini pakai server NTP-nya. Jadi kalau ini yang server, kalau yang ini kayaknya pakai library gitu ya.
Ya, ini NTP client ya. Terus yang ini dari NTP server. Oke, jadi si random nerds ini udah antisipasi semuanya. Oke, oke, baik, kita coba lihat hasil yang ada di sini ya. Ya, oke. Ini hampir sama, yaitu dia pakai NTP server, nggak pakai NTP client. Saya ambil yang coba dari sini ya, dari lastminuteengineers.com. Kemudian ya ini secara code juga hampir mirip-mirip yang random nerds yang pakai NTP server. Nggak ada hal tertentu, paling time.h kali ya. Dan ini juga kayaknya dipakai di mana ya. Oke, saya skip dulu aja yang ini. NTP servernya, kemudian nah ini dia JMT offset. Nanti kita akan coba belajar ini tuh apa, oke? Tapi kita sebenarnya isi aja dulu 3600, ini 3600. Kemudian nah ini void print local time. Jadi ini adalah sebuah fungsi yang akan kita gunakan untuk ngeprint ya, untuk ngeprint time info. Nah ini A, B, D dan seterusnya. Tapi ketika dia dipanggil kemudian local time-nya dia nggak dapet gitu ya, maka ini adalah serial file to obtain time dan return, artinya dia nggak akan ke-eksekusi sampai situ. Oke, jadi kita lengkapin dulu aja si code yang ininya ke sisi sebelah sini ya. Ini juga udah dibuat. Nah, sebelah sini yang tadi saya hapus, connection error. Kemudian ada lagi, ini udah. Nah, satu lagi nih kali ya. Ini udah di setup, di dalam setup. Nah ini config time UTP offset. Oke, kalau saya pakai variabelnya UTP ya. Ya. Ini disconnect wifi, itu no longer. Oke. Dan di loopnya ini print local time. Oke, kita coba print local time. Oh ya, fungsinya ya berarti ya. Ya, dalam 1 detik ini delaynya kita masih tetap pakai. Kemudian di sini kita pakai print local time. Oke, cuman gitu aja. Udah ya, beres ya. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Jadi nanti setiap 1 detik 1000 milisecond ya, setiap 1 detik dia akan mengeksekusi untuk fungsi print local time. Nah ini dia. Dari time info, get local time, time info ya, time info di situ. Cuman ini kan tadi config time-nya udah di set ya 3600 dan servernya ke sini. Oke, ya udah kita lihat aja hasilnya. Oke, nyambung. Nah ini dia. Oke, kalau menggunakan NTP server maka usabilitasnya kali ya itu lebih bisa berlangsung lama gitu dan terus-terusan gitu. Ini tiap 1 detik. Jadi dan urutan ini juga didapat dari ini ya, dari A terus B, D, Y dan seterusnya. Oke. Nah ini kita udah dapat nih nggak perlu RTC juga ya, nggak perlu real time clock gitu, nggak perlu secara fisik, tapi ini pakainya dari server. Pastinya harus butuh internet ya, nggak mungkin kalau nggak. Oke, jadi kita udah finalin aja untuk untuk NTP-nya kita pakai NTP server ya, seperti itu. Oke, saya matikan. Nah, masalahnya sekarang adalah gimana caranya kita untuk membuat sebuah kerangka acuan yang digunakan untuk mendeteksi dia jam 8 menit 00 detik 00 gitu ya. Berarti kan otomatis kita harus pakai yang ini nih. Nah, yang ininya ya. Dari time info terus masuk ke sini gitu. Nah, sekarang kita akan membuat dia menjadi if gitu. Seperti itu. Oke. Teknisnya saya skip dulu itu. Itu untuk yang perbaikan HTTP. Oh, bukan ya. NTP nggak narik data. Oke, sekarang jadi udah narik data ya. Oke, jadi kita simpulkan dia itu menarik data
dari server NTP menggunakan NTP server gitu. Oke, sip. Nah, sekarang perbaikan HTTP request code yang -1 ya, yang sebelumnya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu hasilnya itu. Ini saya coba komen, itu yang sebelah sini. Nah, ini dia. Oke. Oke, kita coba lihat. Semoga tidak terlalu lama. Oke, nah ini udah. Ya, di sini setiap 1 detik dia akan coba untuk untuk nge-send data ke sini ya, melalui fungsi send data ini. Dan kita sebelumnya juga sudah menjumpai bahwa error code-nya adalah -1 gitu ya. Nah, ini terjadi akibat ya request yang kita berikan itu memiliki, saya nggak tahu ya, ada dari Walkwi ke sana tuh kayaknya ada konfigurasi tertentu lah yang dia itu nggak bisa menerima HTTPS gitu. Kalau HTTP dia masih bisa di sananya ya, saya kurang paham itu juga konfigurasinya. Cuman kalau ini saya matikan CS nya jadi HTTP biasa yang tidak ada tidak security-nya nggak inilah ya, dinilainya kurang baik, maka dia bisa memberikan respon code-nya 200 kayak gitu. Dan kita akan coba lihat bagi 2 kali ya layarnya kayak tadi. Ini kemudian saya lihat ke sebelah sini. Nah, ini dia. Oke, ini udah. Nah, di sini respon code-nya adalah -1. Seriusan -1. Aduh, -1 ya. Oke. Tadi udah 200 sih. Tadi udah 200. Ini nggak tahu balik lagi ke -1 apa karena apa ya? Saya juga kurang tahu. Ya, datanya masih 1349. Ya, dan payloadnya juga harusnya ada juga. HTTP ya, oke, saya skip dulu ya. Kenapa ini ya? Oke, saya coba ulang lagi deh. Nah, ini respon code-nya sekarang 200. Ya. Oke, saya matiin dulu. Udah, artinya sekarang jam 14:11. Aduh, nggak kelihatan jamnya. Ini berarti data udah masuk ya, jam 14:11. Nah, ini dia 14:11. 10:10. Oke. Artinya ya itu HTTP-nya ya. Gitu. Saya nggak tahu nih apakah ada konfigurasi di cPanel si web hostnya ataukah di Walkwi-nya atau apalah gitu ya. Pokoknya ya harus narik lah, harus bisa ngehit API-nya dengan respon code-nya 200 sukses ya. Oke, gitu paling sih ini perbaikan ini, jadi udah berhasil, dan ini menghapus HTTPS menjadi HTTP gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan nyobain di jam, kita coba pancing aja kali. Oh iya, lupa. Nah, sekarang yang 3600 ini tuh kalau tadi kita perhatikan, kalau tadi teman-teman perhatikan, ini send datanya kayaknya stop dulu. Kemudian saya masuk ke print local time.
Ya lumayan ya nge-compile-nya. Jadi ceritanya kita akan coba pelajarin ya gimana cara ngedapetin jam kita gitu, jam di Indonesia, di lokal kita. Kalau NTP ini kan berlakunya harus umum ya, harus seluruh dunia, makanya nanti ada beberapa konfigurasi yang disesuaikan agar bisa ngeget data NTP time, lokal time-nya berdasarkan wilayah kita gitu pastinya ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini 08. Dari sisi menit ini udah oke ya, udah aman ya sebenarnya. 13, ini juga 13. Nah, ini tuh harusnya ini tuh di wilayah GMT ya, GMT 1 kali ya. Kalau Indonesia itu 7 ya. GMT-nya kan plus 7. Kita coba cari yang di sininya nih. Ini kalau nggak salah ada penjabarannya nih. Nah, ini nih UTC-nya ya. Nah, ini juga sebenarnya nggak kayaknya nggak gini-gini juga ya, tapi nggak apa-apa, ini nggak pakai yang Asia atau apalah ya, kita pakainya tetap yang NTP. Nah, itu tuh kalau nggak salah kita tuh UTC-nya atau GMT ya, itu pengen lihat list of UTC. Nah, ini dia, Indonesia itu ada di wilayah yang 7. Nah, ini ya plus 7, bener ya, plus 7. Opening tab, open image ya. Indonesia itu ada di ya 7 ya, GMT nya 7. Nah, berarti kita itu untuk mengisikan ini, nah ini itu jangan 3600, ini artinya 1 jam ya, detik dalam sejam. Nah, berarti kalau di Indonesia nambah 7 kali 3600. Nah, ini 25200. Oke, kita isikan yang itu. Nah, ini yang mana ya? Isiin semua lah. Harus baca lagi si UTC offset sama DST-nya nih. Kalau secara parameter dia itu ini offset second, daylight offset second. Oh, ini GMT ya. GMT-nya ini daylight. Ya dibaca aja lah ya si ininya. Oke, kita langsung coba eksekusi yang baru dengan offsetnya udah dibenerin jadi 25200. Harapannya hasilnya itu harusnya sama dengan clock yang ada di kita. Ini kebetulan di PC, di komputer saya itu udah GMT yang plus 7 ya, UTC 7. Jadi harusnya sih sama jam 14.15. Kalau udah sama, wah itu enak sih, asik banget. Oke, kita coba lihat ya nanti ya. Kemudian nanti juga ini saya belum coba ngulik ya yang untuk sisi ininya nih, gimana caranya buat dapetin nge-if yang di jam-jam tertentu tersebut gitu. Oke, kita lihat langsung ke sini. Oke, udah ya, pas ya. Jadi 17 Desember, nah ini 2023 hari Minggu. Kemudian ini 14, 16, 10 dan seterusnya. Oke, nah kalau udah gini udah aman ya, udah enak ya. Berarti yang kita gunakan menggunakan apa ya, untuk patokannya berarti H, kemudian M besar sama S besar ya, yang akan kita set untuk data per hari lah nantinya. Nah gitu. Oke, nanti kita akan coba testing aja. Jadi di jam tertentu secara otomatis kita akan melakukan fungsi send data dari si sensor ya pastinya. Oke, langsung aja gimana caranya ya. Oke, di sini print local time-nya, atau datanya di ini dulu kali ya. Datanya di enakin dulu. Nah, ini nggak usah lah ya, biarin aja datanya mah, biar gitu aja. Nah, sekarang fungsinya adalah send datanya di sini. Jadi dia harus bisa narik data dari si sensor. Kemudian data dari sensor tersebut itu dimasukin ke dalam fungsi send data.
Nah ini. Oke, pastinya kalau kita mau melihat print local time-nya, nah di sini ya harusnya ya. Idealnya itu fungsi send data itu masuk. Send data. Tapi ini harus ada data dari suhu, kemudian data dari kelembaban. Oke, gimana caranya? Sebenarnya simpel aja sih. Kita bikinnya gini aja kali ya. Nah, di print local time ini kita set aja lah float suhu, kemudian float humid. Nah, nanti ininya dipakainya di sini berarti suhu, kemudian ini adalah humid. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita nanti akan bikin fungsi print local time-nya ini, dia narik data menggantikan posisinya send data. Kurang lebih gitulah. Nah, ini. Berarti nanti yang akan jadi parameter print local time itu adalah T sama H. Ya ini mah terlepas dari nama fungsinya apa gitu ya. Terlepas dari nama fungsinya apa, tapi apa ya? Dia oh ini delaynya 100 ya. Kalau delaynya dibikin 1000 per detik, biar ini juga eksekusinya per detik, kayaknya lebih logis ya. Lebih aman lah gitu. Oke, print local time ketika dieksekusi, kemudian ada T, ada H yang dikirimkan, dan di sini, nah ini print local time-nya, suhu, humid. Ini dia eksekusi ini dulu ya, waktu dulu. Nah, berarti sekarang di sini untuk posisi kondisinya atau jam-jam apa ya, jam-jam kritis lah ya, kritis untuk kirim data. Oke, nah situ. Oke. Oh ya, kalau nggak pakai jam kritis ya, sebenarnya ketika kita panggil print local time, suhu sama humid yang dikirimkan menjadi parameter, kemudian di dalam print local time ini ada fungsi send data. Send data ini menerima data dari suhu, nah yang ini, kemudian dari humid. Inilah yang dilakukan send data sebelumnya di dalam fungsi loop. Nah, kayak gini. Oke, ini mah karena dia ada kombinasi sama waktu yang apa ya, yang harus ditetapkan gitu. Misalkan jam-jam berapa aja, baru fungsi send data ini masuk sebagai eksekutornya gitu. Karena nggak mungkin juga kayaknya ya send data ini di sini, terus print local time-nya di sana gitu. Tapi bisa aja ya pakai boolean. Pokoknya banyak cara sih ya sebenarnya. Banyak cara, mana yang terbaik atau mana yang apa yang logis menurut teman-teman, silakan itu digunakan. Oke, nah sekarang kita coba bikin if. Nah ini saya nggak tahu nih, time info itu tipe datanya apa ya? Time info, TM-nya tuh tipe datanya apa ya? Oke, saya nggak pakai eksekusi ini dulu. Saya pakainya pengen lihat debugnya aja dulu ya. Nanti jika karena kita harus ngambil ininya ya, harus ngambil ininya nih, gitu. Gimana caranya ya? Time info. Oh, time info banyak ya. Time info, bentar. Ini dalam si ini isinya apa sih? Nah, isinya ini kan. Ya, isinya ini. Ini harusnya bisa ngisi ke sini kali ya. Ya, kalau kita ngeprint time info, isinya apa sih time info? Nah, kita coba lihat ini aja kali ya. NTP server, time info, TM ya, stroke, TM, ada gitu TM. Oke, passing time info from NTP server to str time function. Wow. Ya, oke, baik.
Maaf tadi ada kulik. Saya nemu website yang untuk ngeparsingnya emang bukan dari NTP ya, cuman ini emang kasusnya kasus C++. Bukan ini. Oke, saya pakai ini, saya bookmark dulu kali ya biar enak. Arduino mana ya? Arduino oke. Nah, masalahnya sih sebenarnya gini ya, masalahnya di sini kan tadi udah keluar ya data-datanya ya, Sunday sekian Desember, ini tanggalnya, ini tahunnya, spasi jamnya. Nah, gimana caranya kita ngambil per part ya, desire partnya kali ya. Kalau kita mau ngambil jam, gimana caranya? Kalau kita mau ngambil apa, nah itu gimana caranya? Oke. Nah, di situs ini itu ada caranya. Nah, dia pakai strf time. Nah, ini dia. Jadi kalau kita ngeprint time info M, ini kan memang keluarannya nanti adalah bulannya ya, Desember ini. Oke, jadi intinya gini aja sih, intinya mah. Oke, kita bikin berarti 3 variabel ya, 3 variabel yang untuk menghimpun nilai ini nih, nilai ini. Dan ini diisikannya si variabel tersebut saat print local time itu diisikan. Oke, yang pertama ini adalah tanggal kali ya, tanggal, dan kita akan isi berapa array ya, nanti ada 3 kali ya, 3 terus oke, saya lagi lihat yang ini. Kemudian kita siapin juga untuk bulan kok tanggal ya, enggak ke tanggal, ke jam kali ya, karena kita targetnya nanti data tiap hari itu dikirimkan gitu, nggak ngelihat hari ya, pokoknya lihatnya jam, terus menit, terus satu lagi adalah detiknya. Nah, itu dia. Oke, sekarang ini sebutlah ini untuk init variabelnya. Kemudian nextnya adalah, nah ini strf time, dia mengisikan datanya. Oke, isikan data ke variabel tersebut. Oke, pakai fungsinya strf time. Oke, kemudian yang diisikannya adalah variabelnya. Kemudian ini nggak tahu ya, ini kalau mau dilihat strf time itu isinya apa sih, C++ ya. Oke, ini variabelnya. Kemudian ini ini max size-nya ya, size maksimumnya. Kemudian ini adalah formatnya. Dan ini untuk satu variabel yang tadi tuh. Oke, kita kembali. Ini maksimumnya kita mengisikan 3. Kemudian, nah ini dia. Ini adalah format time infonya. Oke, karena kita mau mengisikan mau mengisikan jam, berarti kita isinya adalah H ya. Kemudian ini adalah time info. Nah, yang tadi. Oke, ini saya copy. Oke, ini jam, kemudian ini detik, kemudian ini menit. Oke, kalau menit pakainya M, kalau detik pakainya S. Nah, ini. Oke, kita coba debug aja kali ya, biar kelihatan jelas. Ini susunannya langsung aja ya. Nanti jam, kemudian nah ini menit, nah ini detik. Ini cuman kita lihat kepastian dulu aja ya soal datanya, apakah seperti itu enggak gitu. Lumayan ya ngulik NTP server. Emang base pengetahuan di C++ nya harus aman sih ya. Ini fungsi-fungsi kayak strf time, strf apa gitu nanti tuh. Ini harus sering aja sih. Tapi ya mungkin selama ada Google kali ya, dan selama ada YouTube
aman. Asal nyari kata kuncinya aja yang mesti rada oke. Gitu. Oke, satu kali print local time harusnya ada semua. 14, 44, 44, 46, 48. Oh, ini per ini ya, per 2 detik ya. Per 2 detik, men. Memang per 2 detik? Enggak ya? Delaynya cuma sedetik padahal. Oke, kita coba kurangin delaynya. Delaynya memang ada 2. Oke, ya. Oke, tapi overall ini udah dapet ya nilainya ya. Nah, ini udah dapet. Oke, sekarang kita coba ini tipe datanya apa kali? Oh, ini char ya. Oke, yaudah. Sekarang kita komen ini dan kita coba masuk ke penjadwalannya. Nah, ini dia penjadwalan. Oke. If jam sama dengan 14 ya. 14 dan menit sama dengan char gini kali ya. Oke, karena array ya. Jadinya pakainya string. Oke, kita coba dicegat di 47 dan detik cegat di 00 0 gitu ya. Oke, ini hit ya, hit API send data. Oke, cepat keburu masuk dia. Atau ini nggak usah, ini perlu ya. Oke, 47. Wah, keburu nggak nih? Oke, cirinya nanti dia akan ngeluarin request dari yang request code tadi ya, yang 200 itu. Ini 46 nih, masih belum. Kalau nggak gagal nih, kita coba yang rada lowong lagi. Masih belum. Ah, 47 ya, gagal. Oke, jangan ini. Biar rada aman sih 50 aja kali ya. 50 ya udah, nggak apa. Jadi nanti data yang harus masuk ke DB itu jam 14.50 0. 14 menit 50 detik 0 gitu ya. Kecuali dia nggak ada error nih di stringnya ya, di baris 83 nya nih. Oke, nggak ada error, masih aman. Oke, kita nanti ya dekati ke ini ya, dekati ke detik ke 50 menit ke 50. Oke, kalau udah gini tuh ya jadinya pengen cancel lagi, terus ini lagi yang ya pokoknya barisan dari sini tolong di skip aja, nggak apa-apa. Nanti langsung ke hasilnya, kita sama-sama tinjau yang 14.50 detik 0 gitu. Oke, nah rencananya ketika kita menggunakan hanya jam, menit, detik saja, ini asumsinya di setiap hari itu akan ketemu di jam tersebut, menit tersebut, sama detik tersebut gitu ya. Asumsinya memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau bikin ada 10 kali mungkin ya, 10 kali penjadwalan dia untuk jadi alarmnya gitu masuk ke sono, berarti Anda harus bikin fungsi penjadwalannya rada banyak gitu ya. Fungsi penjadwalannya rada banyak, kemudian harusnya kalau ini berhasil berarti kita bisa memperbanyak penjadwalan tersebut ya, otomatis dengan fungsi send datanya gitu. Oke, ini tersisa sekitar 40 detik lagi. Nanti tampilan di serial monitor harusnya itu ada print ln dari
si fungsi send data ini gitu. Oke. Semoga ini berhasil. Kalau nggak berhasil ya udah berarti kita tinjau ulang lagi si scriptnya. Oke, tinggal 20 detik lagi. Oke, sesaat lagi mungkin akan tereksekusi. Iya, ternyata nggak tahu kemana. Ini udah 14.50 0. Oke, kita coba lihat dulu ya apa yang terjadi di sini nih. Mungkin code-nya nanti kalau gagal ya harus diubah code-nya. Oke, harusnya ada 14.50. Ya, dan tidak ada. Oke. Ya, oke, sip. Nggak apa-apa. Kita coba apa ya? Kita coba tinjau ulang lagi. Char ya, char array. Mungkin saya salah code-nya kali ya. C++ char array comparisons. Nah, ini harus gimana ya? Oh, gini ya. Oke, kita coba ya, kita coba. strcmp, ini dua variabel yang dibandingkan ya. Oke, ini sama dengan 0 ya. Harus sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Artinya dia sama. Oke, yang pertama yang dibandingkannya adalah jamnya. Kemudian yang kedua yang dibandingkannya adalah stringnya ya, array-nya. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, oke, saya ambil ke sini. Oke, dan oke. Oke, ini tadi 00 apa ya? Oh, harusnya 00 kali ya. Ini ya. Detiknya. Oke, ini menitnya. Oke, kita set ulang lagi. 00, misalkan ini 54 kali ya. Oke, kayak gitu. Coba. Mungkin harusnya tadi berhasil juga ya, tapi nggak tahu deh, kita lihat aja kali ya. strcmp nya. Ya, oke, masuk. Oh, masih di menit 52 ya. Kita coba jemput dia di menit 54. Oke, 1 menit lagi. Semoga ini berhasil. Kalau berhasil berarti harusnya dia ini lagi. Send data, ini masuk sini. Harusnya dia nahan dulu sih. Nahan eksekusi time, begin. Meskipun nanti ujung-ujungnya nextnya itu menit detiknya ke berapa gitu. Misalkan baru masuk lagi detik ke 5 ya, atau detik ke berapapun. Oke, tinggal tersisa 15 detik lagi. Semoga berhasil, Ya, 10 detik lagi. Oke, nice. Mana? Aduh, cuman payloadnya -1 ya. Ya. Ya, kalau terjadi seperti itu ya memang rada dongkol. Tapi nggak apa-apa. Ini udah aman ya harusnya ya. Intinya dia dia nge-execute dulu.
kemudian dia gabung lagi di detik yang selanjutnya gitu. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya udah aman ya, tinggal ininya lah, tinggal masalah URL dan seterusnya gitu. Oke. Ya, kalau kita berangkat lagi ke apa yang direncanakan di jam 8 dan jam 10, nah berarti ini kita bikin gini aja kali ya. Ini ada else if kali. Else if, oke, else if. Kemudian jam berapa lagi? Kemudian nanti ada else if jam berapa lagi gitu. Nah, sampai sini. Misalkan jam, oke, untuk menit berarti 00 ya harusnya. Nah, gitu. Oke. Ya, jam 14, jam 15, jam 16. Nah, kayak gini. Oke, berarti seperti ini harusnya udah bisa menunjukkan bahwa ada penjadwalan untuk nge-send data ini gitu. Kayak gitu, meskipun tadi ternyata ya ada -1 ya. Ini antisipasinya nggak tahu ya. Apa antisipasinya itu adalah apa ya? Kalau misalkan pengiriman pertama gagal, maka ada pengiriman kedua gitu. Tapi kalau pengiriman pertama masuk, pengiriman kedua itu nggak perlu gitu. Yaitu masalah algoritma aja. Tapi overall ini udah semuanya ya untuk penjadwalan dengan menggunakan HTTP request. Kita pakai fungsi send data dan NTP gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk video kali ini tentang enhancing dari NTP sama HTTP request. Selebihnya saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan dalam penyajian video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita selanjutnya akan bertemu di code yang akan ngebahas MQTT. Oke, terima kasih.